Sejarah dibentuknya DPR dimulai dengan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sesuai aturan peralihan tanggal 29 Agustus 1945. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai calon badan legislatif di Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota KNIP ini berjumlah 60 orang. Sumber lain ada yang menyebutkan jumlahnya 103 anggota. Badan tersebut berhasil menyetujui 133 RUU di samping pengajuan mosi, resolusi, usul, dan lain-lain. Dalam sidang KNIP yang pertama telah ditentukan susunan pimpinan, yaitu Kasman Singodimedjo sebagai ketua, Sutarjo Kartohadikusumo sebagai wakil ketua, Jelatur Harhari sebagai wakil ketua 2, dan Adam Malik sebagai wakil ketua 3. Kemudian, pada masa Republik Indonesia Syarikat, badan legislatif ini terbagi menjadi 2 majelis, yaitu Senat dengan jumlah anggota 32 orang dan Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya berjumlah 146 orang. 45 orang dari anggota tersebut adalah perwakilan Republik Indonesia dari Yogyakarta. Kemudian, ketika NKRI terbentuk dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950, sesuai isi pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta. Pada tahun 1956 dimulai masa DPR hasil pemilu dengan jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu tahun 1956 juga memilih 542 anggota konstituante. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1995 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya 2 partai yang kuat telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dan masa ini terdapat 3 kabinet, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Midojojo, dan Kabinet Juanda. Tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Presiden kemudian mengeluarkan Perpres No. 4 tahun 1960 yang isinya mengatur susunan DPR GR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Setelah peristiwa Gerakan 30 SPKI, DPR GR melakukan pemurnian dan melakukan pembekuan sementara terhadap 62 anggota DPR GR yang berbau PKI dan ormas-ormasnya. Masa kerja DPR GR tanpa PKI adalah 1 tahun. Sepanjang itu, DPR GR tanpa PKI telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu periode 15 November 1965 sampai 26 Februari 1966, periode 26 Februari 1966 sampai 2 Mei 1966, periode 2 Mei 1966 sampai 16 Mei 1966, periode 17 Mei 1966 sampai 19 November 1966. Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR GR masih berstatus sebagai pembantu presiden sepanjang Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964 belum dicabut. Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR GR membuat keputusan untuk membentuk 2 buah panitia.
Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966 kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang nomor 10 garis miring 1966. DPR GR masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Masa reformasi 1949 sampai sekarang. Pada masa reformasi, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang